Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Fikratos Christopher Mesa Kumakau, STH. Mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025, batch 3, IAKN Ambon, dengan NIM 1520 2501 042836. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kota Mobagu, Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan tema Allah menciptakan alam dan keindahannya. Mohon saran dan masukan dari semua Bapak Ibu untuk pembelajaran berikutnya agar saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Stand up, please. Greetings. Good morning, sir. Morning. Okay. Sit down, please. Oke, anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, sir. Luar biasa, semua dalam keadaan baik, puji Tuhan, karena Tuhan beri kesempatan kita ada lagi di sekolah. Nah, sekarang kita akan memulaikan pembelajaran, tapi akan diawali dengan pujian dan doa. Siapa yang boleh memimpin doa buka? Silakan. Oke, silakan ajak teman-teman untuk berdiri dan kita sama-sama menyanyi. Ada yang tahu tuh lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur, Jemaat 337. Kita nyanyikan bersama, silakan berdiri. Setiap pujian ini kita akan berdoa bersama. Silakan. Kita menyanyi bersama. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang. Bumi yang hijau, langit yang terang, Berpadu dalam warna cemerlang, indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih penyertaan-Mu, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan kegiatan belajar mengajar kami, dan yang Engkau menuntun menyertai pada dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan, inilah yang jadi doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk.
sebelumnya saya mengecek kehadiran. Christopher Kago, ya hadir. Laus Deo, Hadir, Sir. Karen, Hadir, Sir. Lucia. Hadir, Sir. Oke, ya semuanya hadir ya. Selain itu nanti tolong diisi absen di list absen yang saya kirim. Oke. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah apa? Ada yang bisa lihat slide? Alam menciptakan alam dan keindahannya. Keindahannya. Alam menciptakan alam dan keindahannya. Nah, apa sebenarnya manfaat kita mempelajari materi atau topik ini? Nah, coba perhatikan apa yang tertulis di slide atau yang tertampak di slide. Nah, tujuan kita mempelajari topik ini yang pertama apa? Mengakui keindahan alam ciptaan Tuhan. Yang kedua apa? Memahami landasan teologis untuk terjadinya kuasa Tuhan yang ada di balik peristiwa alam. Dan yang ketiga, Mengakui keajaiban kuasa Tuhan dalam berbagai peristiwa alam seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. ada lagi yang keempat, tujuan kita mempelajari topik ini adalah Mengidentifikasi keindahan alam yang ada di lingkungan lokal dan regional. kemudian Mencermati peran masyarakat dan pemerintah lokal dalam menjaga keindahan alam di lingkungan lokal dan regional. dan yang terakhir apa? Menilai peran diri sendiri dalam menjaga keindahan alam di lingkungan lokal. Oke, nah setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, diharapkan apa yang nanti tercapai setelah proses pembelajaran ini. Nah, diharapkan setelah proses pembelajaran kita sama-sama boleh mencermati tindakan manusia dalam tanggung jawabnya memelihara alam, ciptaan alam. Itu capaian yang kita akan capai dalam proses pembelajaran ini. Nah, sekarang saya coba tanya, kenapa Allah menciptakan alam semesta ini? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Allah menciptakan alam semesta? Saya. Oke, silakan misal yang lain simak jawaban dari teman kalian. Misal, Allah menciptakan alam semesta karena kasih dan kehendaknya untuk menyatakan kemuliaannya, serta menyediakan tempat bagi manusia untuk hidup dan menikmati keindahan alam. oke, luar biasa jawaban. Terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa alam Indonesia memiliki keindahan yang begitu luar biasa? Oke, terkait dengan materi kita, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, ada banyak yang rupanya memang menarik pembahasan kita. Yang akan bertanya silakan Karen dulu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karen ingin menanyakan, mengapa Allah memilih untuk menciptakan alam dengan begitu indah dan teratur? Terima kasih. Ya, luar biasa pertanyaannya. Nah, ya supaya dirangkum dulu pertanyaannya, dikumpul. Silakan yang kedua. Silakan Wilka. Pertanyaannya apa? Tetap pada jelas. Silakan. Indonesia dikenal karena kekayaan alamnya. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan alam akibat tambang dengan alasan pencemaran Nusantara? Ya, oke, baik. Dua pertanyaan. Saya akan jawab dulu penanya terakhir. Nah, pertanyaan terkait dengan karena alam Indonesia sungguh luar biasa, kekayaan alamnya sungguh luar biasa. Dan karena itu seringkali manusia karena keserakannya mengeksplorasi alam, terutama ada penambangan emas dan seterusnya,
Nah, karena itu berdampak pada kerusakan lingkungan, siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, ini pertanyaan baik dan pertanyaan yang sangat kritis. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan alam akibat penambangan baik karena perusahaan ataupun karena penambang liar atau penambang tanpa izin, penambang rakyat. Nah, sebenarnya itu jawabannya bisa dijawab dua yang paling bertanggung jawab. Yang pertama pemerintah dan yang kedua adalah siapa? Ya, kalau dia perusahaan adalah perusahaan tambang. Kalau dia masyarakat umum adalah masyarakat umum. Nah, pemerintah memang diberikan keleluasaan untuk apa? Memberikan izin tambang bagi perusahaan-perusahaan tambang, baik untuk eksplorasi alam, tambang emas ataupun nikel, karena kekayaan alam kita yang luar biasa. Akan tetapi sebenarnya ada tanggung jawab yang harus menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan yang diberikan izin oleh pemerintah, supaya mereka apa? Sesudah mereka mengeksplorasi alam, mereka harus mengembalikan adalah istilah yang kita kenal dengan reboisasi, supaya hutan yang dulunya gundul akibat penambangan membuka lahan pertambangan itu dapat bisa direboisasi sehingga fungsi hutannya bisa kembali normal walaupun tidak kembali seperti aslinya. Dan yang kedua, kenapa? Ya, pertanyaan yang tadi, kenapa alam menciptakan alam kita yang begitu indah dan sungguh luar biasa? Oleh karena apa? Allah itu edukasi. Sifat Allah yang edukasi, Allah yang maha baik, dia memberi yang terbaik bagi kita sebagai ciptaannya. Dan kita diberi kesempatan untuk apa? Menghuni alam indah, alam ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, coba lihat bersama. Kita diperkenankan Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tinggal di bumi Indonesia. Nah, keindahan alam Indonesia sungguh luar biasa. Indonesia sungguh istimewa karena apa? Yang pertama, lihat letak geografisnya membuat negara lain, karena letak geografis di Indonesia yang sungguh luar biasa, membuat negara kita kaya dengan berbagai hal yang unik. Misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang khas, tapi juga ada binatang-binatang yang memang binatang endemik yang hanya hidup di Indonesia. Seperti dalam gambar ini, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Binatang apa ini? Komodo. Ya, komodo. Ini komodo hanya ada di Indonesia dan dia apa? Berkembang di Pulau Komodo. Pulau Komodo menjadi destinasi wisata yang luar biasa karena keunikan alamnya, karena keunikan dari apa? Binatang komodo. Ada yang bisa jawab pertanyaan ini nggak? Oh, Deo, silakan Deo. Silakan. Jawab. Kenapa alam Indonesia memiliki keindahan luar biasa? Menurut saya, karena alam menganugerahkan Indonesia dengan kekayaan alam yang berlimpah seperti gunung, laut, hutan, dan keanekaragaman hayati sebagai bukti kasih dan kebesarannya bagi umat manusia. Oke, baik sekali jawabannya. Hebat-hebat kalian ya. Oke, silakan pertanyaan yang selanjutnya. Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana seharusnya respons kita sebagai orang Kristen terhadap keindahan alam ciptaan Allah? Ya, oke, Karen. Silakan menjawab. Menurut Karen, kita seharusnya bersyukur, mengagumi kebesaran Allah, dan menunjukkan rasa syukur itu dengan menjaga, merawat, serta tidak merusak ciptaannya. Oke, luar biasa. Baik, dari semua jawaban yang kalian berikan, saya memberi apresiasi. Kalian cukup memahami atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, anak-anak, sekarang coba kita perhatikan video berikut ini terkait dengan topik pembahasan kita.
Oke. Nah, silakan ada yang bisa tanggapi ini video tentang apa? Ya, silakan Leo. Tentang apa? Tentang keindahan alam Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari video ini ada gambaran tentang keindahan alam Indonesia yang sungguh luar biasa. Alam menciptakan Indonesia yang sungguh luar biasa, dan karena keindahan alam banyak. Supaya fresh, kita akan speaking sejenak yang ringan saja. Silakan berdiri. Semua tahu lagu dong? Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Setiap kali ada kata jalan, kita jalan menghadap ke kanan. Kalau ada yang nak konsentrasi pasti mau berhadapan. Silakan kita menyanyi bersama jalan serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, luar biasa. Silakan duduk. Semua sudah merasa segar. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Oke? Bisa baik di Bali dan di tempat-tempat lain. Ini sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ketika Tuhan menganugerahkan alam Indonesia yang sungguh luar biasa. Nah, terkait dengan pembelajaran kita juga, saya akan mengajak saudara-saudara, anak-anak sekalian untuk berdiskusi bersama. Kita berdiskusi kelompok, dan karena itu silakan hitung 1, 2. Kita akan buat 2 kelompok saja. 1, 2. Yang kelompok 1 gabung di kelompok 1. Yang menyebut angka 1 gabung yang kelompok 1, 2, 2, dan sudah itu kita buat kelompok. Silakan belajar video. 1, 2, 1. Ya, oke. Yang menyebut angka 1 bergabung di teman-teman yang menyebut angka 1, yang 2 menyebut ke angka 2. Coba bayangin, kalau rumah yang kita tinggali tiba-tiba jadi penuh asap, sampah di mana-mana, dan rasanya panas banget. Nggak nyaman kan? Nah, itu juga yang terjadi sama bumi kita. Kok bisa? Yuk, kita bahas. Jadi gini, yang pertama adalah deforestasi alias penebangan hutan. Tiap tahun, jutaan hektar hutan ditebang buat bikin lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Tapi masalahnya, pohon itu seperti AC alami bagi bumi. Kalau pohon berkurang, udara jadi makin panas. Banyak hewan kehilangan rumahnya, dan polusi udara semakin parah. Polusi udara ini juga nggak main-main. Asap dari kendaraan, pabrik, sampai kebakaran hutan bikin kualitas udara semakin jelek. Hasilnya, bumi semakin panas, es di kutub mencair, dan cuaca semakin gak karuan. Kalian pernah ngerasa hari-hari semakin panas? Itu salah satu dampaknya. Plastik juga jadi masalah besar. Tiap tahun ada sekitar 8 juta ton plastik yang nyasar ke laut. Plastik adalah sampah yang susah terurai, bisa bertahan ratusan tahun dan berbahaya buat hewan laut. Nggak cuma itu, mikroplastik juga bisa masuk ke makanan kita. Jadi, tanpa sadar, kita ikut makan plastik.
Selain itu ada juga eksploitasi tambang. Tambang emas, batu bara, dan nikel yang sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Akibatnya, hutan gundul, tanah rusak, sungai tercemar, dan masyarakat sekitar kehilangan lahan mereka. Tambang memang penting buat ekonomi, tapi kalau nggak diatur dengan baik, malah jadi bencana. Semua ini berkontribusi ke perubahan iklim. Gas-gas seperti karbon dioksida dan metana makin banyak di atmosfer dan bikin suhu bumi naik. Ini yang disebut efek rumah kaca. Akibatnya, badai semakin sering, kekeringan semakin parah, dan es di kutub semakin cepat mencair. Tenang, kita masih bisa menyelamatkan bumi kita. Mulai dari hal kecil seperti mengurangi plastik, hemat listrik, dan naik transportasi umum agar polusi berkurang. Kalau bisa, dukung juga kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Karena sekecil apapun aksi kita, kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya akan besar. Jadi, sekarang kita tahu kalau aktivitas manusia punya dampak besar buat lingkungan. Tapi kita juga punya pilihan buat berubah dan bikin bumi tetap nyaman untuk generasi mendatang. Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli sama lingkungan, agar semakin banyak yang sadar pentingnya menjaga bumi. Diskusi, perhatikan apa yang ada di slide atau ada yang ada di desktop. Nah, silakan kalian bahas. Ada masalah-masalah kontekstual yang terjadi di sekitar kita, terutama tempat tinggal kita. Dan alam sering rusak karena ulah dari manusia, baik karena penembakan hutan, karena pencemaran sungai, pencemaran udara yang kotor, pembakaran sampah dan seterusnya. Nah, kalian akan mendiskusikan pokok-pokok terkait dengan alam ciptaan kita yang seringkali dirusak oleh kesalahan manusia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nanti kalian diskusikan. Yang pertama adalah apa pesan utama dari kisah penciptaan menurut kitab Kejadian pasal 1. Kemudian, mengapa Allah menciptakan alam dengan begitu indah? Yang ketiga, apa tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah? Dan yang terakhir, bagaimana iman kepada Allah itu menciptakan dan menolong kita supaya dapat hidup dalam melayani ciptaan Tuhan dengan baik. Nah, silakan itu didiskusikan. Nah, saya berharap kalian nanti akan ada poster kampanye terkait dengan bagaimana menjaga kelestarian alam. Silakan bisa juga melalui Canva atau apapun yang kalian bisa gunakan untuk membuat poster terkait kampanye menjaga kelestarian alam. Oke. Diskusi kelompok, dan nanti sesudah hasil diskusi kalian akan presentasikan. Nanti siapa yang akan mempresentasikan perwakilan kelompok, silakan terkait dengan apa yang dibahas di kelompok masing-masing. Sudah siap? Kalian sudah bisa presentasi? Kelompok 1 bisa? Oke, ya. Silakan sekarang kita akan mengikuti presentasi dari kelompok 1. Yang lain minimal nanti sesudah itu kelompok yang kedua. Oke. Ya, oke, sekarang perhatikan semua perhatian. Kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang lain menyimak. Nanti sesudah itu secara bergantian kelompok yang satu lagi. Silakan.
Shalom. Shalom, hari ini juga. Saat ini saya, Kristo Kago, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pemahaman bermakna, Tuhan menciptakan alam semesta dengan penuh keajaiban, keteraturan, dan hasilnya sungguh-sungguh indah. Manusia diberi mandat oleh Allah untuk menjadi rekan kerja Allah dalam merawat bumi dan alam sehingga memberikan hasil yang baik. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. ada poster yang akan ditampilkan? Ada. Oke, ada. Nanti supaya semua jelas dan nanti di copy dan ditampilkan di slide supaya semua bisa memperhatikan. Ya, sekarang kita akan lihat hasil kerja kelompok membuat poster terkait dengan kampanye menjaga kelestarian lingkungan. Nah, silakan. Jadi ini adalah hasil poster dari kelompok 1. Dan ini jadi luar biasa, kita beri applause untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok 2, maju kelompok 2. Expression. Ya, silakan. Shalom. Shalom, hari ini juga. Ini hasil kerjasama kelompok kami. Penambangan hutan terjadi di mana-mana sehingga terjadilah pemanasan bumi yang mengacaukan iklim dunia. Tambang-tambang emas, perak, tembaga, batu bara, minyak bumi, gas, semuanya dieksploitasi habis-habisan sehingga mungkin sekali dalam beberapa generasi manusia di masa yang akan datang. Semua sumber bumi itu sudah semakin menipis dan bahkan musnah. Lalu bagaimana kelanjutan hidup anak cucu kita nanti? Mungkin hanya segelintir orang saja yang masih ingat kepada mereka, terserah mereka saja. Ya, oke, luar biasa. Nah, kalau perhatikan, menarik apa yang disampaikan oleh kelompok ini. Mereka menampilkan ini kondisi kerusakan alam ya. Memang karena keserakahan manusia akhirnya mengeksploitasi alam karena menguruk emas, tambang emas, ada banyak tambang karena kekayaan alam di Indonesia. Karena keserakahan manusia seringkali alam jadi rusak dan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia. Nah, luar biasa, kita beri applause untuk hasil kerja kelompok. Ya, terima kasih. Oke. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri proses pembelajaran. Nah, apa yang kemudian menjadi kesimpulan proses pembelajaran kita terkait dengan tema apa kita hari ini? Topik apa kita? Keindahan alam. Ya, tentang keindahan alam. Alam menciptakan alam yang begitu indah. Nah, kesimpulan yang bisa ditarik terkait dengan pembelajaran kita. Nah, dari pembelajaran tentang alam menciptakan alam dan keindahannya, kita belajar bahwa alam semesta adalah apa? Karya ciptaan Allah yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Nah, setiap bagian dari ciptaan, apakah itu langit, bumi, laut, tumbuhan, hewan, dan juga manusia, memiliki tujuan dan keindahan yang mencerminkan kemuliaan dari Sang Pencipta. Dan sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam bahasa lain disebut imago Dei, kita tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja, tetapi kita dipanggil untuk menjadi penata layan yang bertanggung jawab. Artinya kita harus menjaga, merawat, apalagi melestarikan alam dengan sikap syukur, penuh kasih dan hormat kepada Tuhan. Nah, kerusakan alam yang terjadi karena manusia seringkali terjadi oleh karena manusia lupa akan panggilannya.
sebagai penjaga ciptaan. Oleh karena itu, iman Kristen menuntut kita untuk apa? Bertindak nyata. Apa yang harus dilakukan? Tindakan nyata apa yang harus dilakukan? Yaitu apa? Menghindari pencemaran. Apalagi berusaha untuk realisasi penanaman pohon, kemudian menghemat energi, ikut menggerakkan orang lain, menjaga bumi, dan juga apa? Bukan hanya menghormati ciptaan, tetapi juga menjadi apa? Orang yang memuliakan Allah sebagai sang pencipta. Oke, kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kita semua akan tetap dalam kondisi yang baik, Karen tetap sehat. Kita akan bisa jumpa untuk pertemuan selanjutnya, dan nanti ada Google dokumen yang saya kirim sebagai pembahasan kalian atau apa yang akan kalian lakukan, kerjakan di sekolah. Oke? Ya, kita akan akhiri kegiatan kita, dan siapa yang bisa menutup proses pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat dan kemampuan-Mu sehingga pelajaran kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, saat kita melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kiranya kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, terima kasih. Silakan bersiap untuk masuk pada proses pembelajaran mata pelajaran selanjutnya. Saya berharap kalian semua tetap fokus belajar, dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Shalom untuk semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Saya Masuri Podomi SPDMM, Kepala SMA Negeri 1 Kota Umbagu, menyampaikan selamat kepada Bapak Fikrates Kumakau STH dan Ibu Beatrix Novita Andai Sarjana Teologia yang hari ini telah melakukan pembelajaran UKIN sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di IAKN Ambon. Demikian, terima kasih. Salam, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.